Ya, shalom para sahabat Narwastu. Berjumpa kembali dengan podcast majalah Narwastu yang ke-51. Kali ini kami mendatangi seorang tokoh masyarakat, tokoh nasionalis, mantan Hakim Agung MARI, Bapak Dr. HP Panggabean SHMS. Beliau tidak asing lagi sebagai seorang pakar hukum. Sudah banyak buku-buku hukum yang ditulisnya, termasuk buku-buku budaya dan sosial politik. Beliau juga dikenal sebagai Ketua Umum DPP Kermahudatara, Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Juga Ketua Umum DPP Kerukunan Masyarakat Batak, Kerabat. Juga Ketua Umum Jaringan Layanan Damai, dan masih sering diundang sebagai pembicara, sebagai narasumber, baik di diskusi tentang adat budaya Batak, tentang sosial politik, bahkan tentang masalah hukum. Baik, kita langsung berbincang dengan beliau. Ya, pada 1 Juli 2023 kemarin beliau sudah berusia 86 tahun. Tapi luar biasanya beliau masih menulis buku, masih aktif. Juga bahkan dibilang masih ingin berupaya menyetir mobil, walaupun kadang-kadang harus dibatasi oleh keluarga. Halo, shalom Amang, apa kabar? Baik. Amang ya? Iya. Ya. Amang gini, Amang sekarang sudah 86 tahun, ya, 1 Juli yang lalu ya? Ya. Ya, bisa Amang sambil lihat ke kamera? Ya, apa refleksi Amang di usia 86 tahun saat ini? Ya, ada satu keinginan kita sebagai warga beriman ya. Bagaimana saya di hari tua saya ini masih boleh memberikan upaya menghargai orang tua, misalnya membangun, merehab rumah orang tua, membantu kehidupan di kampung asal, lalu membantu kehidupan beragama ya. Begitu ya. Yang beragama, jadi ada 3 aspek karakter seorang beriman itu. Karakter agama, karakter negara, karakter budaya. Ya. Begitu itu ya. yang saya syukuri. Saya mensyukuri dalam usia saya 86 ini, saya mensyukuri bahwa saya ada menikmati karunia dan berkat. Juga anugerah. Sebenarnya gereja banyak belum memahami perbedaan antara anugerah, karunia dan berkat, kecuali GPB. Mungkin GPB masih sudah bisa mampu membedakan. Kalau disebut anugerah, itu adalah pemberian Tuhan. Misalnya anugerah bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan kita itu adalah anugerah. Nanti tahun 2045 kita juga berharap dalam doa ada anugerah Indonesia emas. Tetapi dalam arti anugerah, pemberian Tuhan itu, gift-nya itu, silian-lean itu tidak karena diminta oleh manusia, Tuhan yang menentukan itu. Jadi menurut saya anugerah diberi anugerah pada tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, yang dilandasi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Nah, beralasan kepada sejarah tersebut mengenai anugerah, saya sedang mempersiapkan buku untuk dicetak berjudul Aktualisasi Sumpah Pemuda. Dan aktualisasi Sumpah Pemuda ini melukiskan adanya 4 tantangan pembangunan Indonesia untuk menuju Indonesia emas. Tantangan pertama dalam kehidupan sehari-hari itu di negara kita ini ada 4 kendala. Korupsi, radikalisme, terus separatisme Papua yang sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Artinya beberapa tokoh kelompok kekerasan KKB bersenjata, KKB Papua yang separatis itu masih mengharapkan mereka merdeka sendiri. Oke. Ya. Ya, yang terakhir
yang merupakan kendala menghadapi Indonesia emas itu kita pahami adalah masalah agraria. Oke. Agraria ini berkaitan dengan pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat suku-suku. Ya. Di Rusia itu semua tanah milik negara. Di Rusia nggak ada tanah adat. Di Amerika sudah mengakui 20 tahun lalu telah diakui tanah adat suku Indian seperti Australia. Tetapi semua tanah adalah milik pribadi di sana, milik negara, milik pribadi. Ya. Jadi kita di Indonesia sebenarnya tanah itu yang menguasai itu ada 3, negara, lalu kelompok usaha, dan yang ketiga adalah tanah ulayat itu. Oke. Tanah Gini Amang, ulayat. kita fokus dulu untuk ulang tahun Amang. Bagaimana Amang menjaga kesehatan hingga bisa sehat 86 tahun ini? Pertama, kesehatan harus menjaga supaya paling lambat jam 8.30 sudah harus tidur. Malam. Ya, dengan maksud supaya kita tidur sedikitnya 10 jam. Lalu kedua, menjaga makan. Jadi usahakan jangan makan nasi lagi sebanyak-banyaknya, cukup 3 sendok pagi, 3 sendok siang, 3 malam 3 sendok, atau makan ubi. Ya. Jadi dihindari makan banyak, apalagi makan daging. Ya. Jadi usahakan sekedar untuk bisa bernapas, kesehatan itu. Kedua, berusaha setidaknya keringatan 3 kali 1 minggu. Olahraga. Ya, keringatan itu karena nyangkul-nyangkul atau karena panas matahari pagi. Ya. Keempat, tentu berusaha minum yang sebanyak-banyaknya. Minum. Begitu ya. Ya. Kemudian bagaimana kegiatan Amang dalam membaca Injil dan acara ibadah? Injil ya. Saya 40 tahun jadi hakim, saya menikmati Injil itu. Membaca begitu, Mang? Selalu membaca tiap malam? Iya. Jadi saya dalam buku Golden Memories ini, Golden Memories saya 85 tahun usia saya dulu, itu saya uraikan ada 4 isi Injil yang saya laksanakan dalam kehidupan. Pertama, Kolose 1 ayat 9. Untuk ini amanah Injil bagi saya itu untuk menerima wisdom dan spiritual understanding. Masalah spiritual understanding, misalnya Idul Adha lah bagi masyarakat Islam. Ini masyarakat Kristen tidak memahami bahwa Idul Adha itu adalah persembahan yang melalui memotong hewan untuk dibagi bagi orang-orang yang miskin. Jadi memberi pada sesama yang berkekurangan. Sebenarnya semasa saya SMP di kampung di Sedikalang atau Tarutung, ya, di tanggal 1 itu tiap kelompok penduduk sekitar 30-40 keluarga itu mendapat bagian potongan babi atau domba, ya, sekitar 2 kilo. Jadi kalau misalnya 30 keluarga itu, maka diharapkan 15 keluarga membayar harga 2 kilo itu, menutup biaya pengadaan korban berbeda, yang bisa memberikan sumbangan kepada 15 keluarga yang kita nilai memang tidak mampu membeli. Begitu ya. Nah, itu marbinda namanya. Saya sebagai umat beragama dengan mengaku kepada Tuhan Allah dan anaknya putra Tuhan Yesus,
Maka saya sangat mengagumi itu Idul Adha. Ya. Oke. Nah, itu yang kami anggap itu namanya spiritual understanding. Agama Islam, Kristen dan Yahudi perlu memelihara spiritual understanding yang dibawakan oleh Abraham dan Nabi Sulaiman dan seterusnya itu. Dan itu yang sampai sekarang saya sekarang suka berpikir dalam hati, orang Batak harus sangat berbahagia. Seandainya no mention tidak ada ke tanah Batak, siapa aku ini? Begitu ya. Siapa kamu? Ya, memang no mention tidak memperhatikan adat, tidak. Dia cenderung hanya agama dan pendidikan. Begitu ya. Ya, musuhan dengan dia berseberangan dengan Singamangaraja, tetapi dia berkawan dengan raja-raja dari Arab, dari Aceh maupun dari Minangkabau. Tahun 52 makamnya dipindahkan. Saya yang menari di situ waktu itu. Pemindahan itu. Saya kagum. Saya melihat ada 10 tokoh adat Minangkabau, 10 orang tokoh adat Aceh yang datang menghadiri pemindahan itu. Oke. Iya, itu saya sebagai anak kecil waktu itu tidak ngerti, sampai sekarang tidak ngerti kok bisa sampai di situ. Nah, belakangan saya kagum lagi. Di Tomo itu ada bisa 20 makam tentara-tentara dari Arab dan tentara Muslim dari Minangkabau maupun Aceh. Yang menghargai nomensen itu. Ya, ini saya harus ucapkan lagi, ada 4 ayat Injil yang saya jadikan landasan hidup saya 40 tahun menjalankan tugas sebagai hakim. Tadi Kolose 1 untuk menerima wisdom dan spiritual understanding. Kedua Petrus 1 ayat 5-8 pengendalian diri. Gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mengendalikan diri terhadap istri, anak, cucu, tetangga, terhadap atasan, terhadap agama orang. Sebab selalu ada perselisihan. Oke, yang berikutnya ya. Mang? Yang berikutnya? Ya, ketiga Heber 13 ayat 5. Saya mempelajari mencukupkan diri dari apa yang ada padanya. Ini yang berat itu. Sebab sebagai hakim hampir tiap bulan saya didatangi tukang suap. Hampir tiap bulan. Ya, bisa 5 kali ngantar uang itu saya tolak. Nah, jadi setelah ditolak timbul pemikiran kenapa saya tolak itu. Tapi saya selamat karena saya mencukupkan diri dari apa yang ada padaku. Oke. 4 Efesus 5 ayat 21. Takut akan Kristus. Nah, jadi takut akan Kristus itu ini suatu hal yang menunjukkan bagaimana saya bisa selamat dari gangguan, tantangan. Begitu. Jadi waktu saya kan jadi hakim umur 22. Pas 22, 3 orang di pengadilan Sawalunto, pegawai yang Muslim itu bawa surat protes. Iya. Kami menolak Anda jadi ketua di sini. Iya. Kamu kan non Muslim. Nah, itu. Jadi saya bijaksana, Tuhan atur. Oh begini, saya kan bukan mengajarkan agama untukmu, saya memikirkan agama untuk saya. Agamamu. Jadi 2 hari ini kamu nggak cabut protesmu ini, maka saya akan usulkan kamu dipecat. Tapi kalau kamu setuju saya ketua, karena saya ditugaskan oleh negara ini kemari, nah, kamu saya usulkan jadi hakim. Saya kebetulan bakalaureat 3 tahun itu, kandidat 2 tahun. Oke. Nah, itu jadi berhasil saya berdasarkan takut akan Kristus. Saya katakan saya membawakan agama untuk diri saya. Dan kelima Filipi 1 ayat 20, memuliakan Kristus dalam tubuh dan jiwa. Ini suatu ungkapan yang sulit yang tidak gampang, tidak gampang dilaksanakan. Filipi 1, memuliakan Kristus dalam tubuh dan jiwa. Nah, misalnya bagaimana ini berhadapan dengan orang yang membenci saya. Di dalam hidup saya sebagai hakim, ya semua yang perkara itu yang kalah selalu membenci saya.
Oke. Ya, atasan juga suka membatalkan putusan saya, dan saya membenci atasan saya yang membatalkan putusan saya sampai sekarang. Nah, itu dosa saya. Jadi ada Kolose 1, Petrus 1, Heber 13, Efesus 5, Filipi 1. Ini suatu hal yang menjadi baik. dasar kehidupan saya sebagai seorang beragama. Oke. Ya. Baik, para sahabat Narwastu, tadi Bapak Dr. HP Panggabean sudah menyampaikan tips-tips dan kedekatan dengan spiritualitas. Itu yang bisa kami sampaikan dalam podcast kami kali ini. Terima kasih Pak HP Panggabean atas perbincangan kita. Ya. Selamat ulang tahun buat Terima kasih Bapak Dr. HP Panggabean. Ya. Selalu sehat, semangat, Ya. terus diberkati Tuhan bersama keluarga. Ya, masih. Itulah para sahabat Narwastu, perbincangan kami podcast bersama tokoh senior, tokoh nasionalis Bapak Dr. HP Panggabean. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Ya, terima kasih.